mendengar, sama-sama kita katakan, Tuhan mendengar seruan umatnya. 2, 3 ya. Belum semua yang bilang. Bilang ke kananmu, kirimu, Tuhan mendengar seruan umatnya. Ya. Bapak Ibu, percaya enggak Tuhan mendengar seruan kita? Ada yang kayak enggak 100% mengatakannya. Percaya enggak Tuhan mendengar seruan kita? Mungkin ini yang belum 100% percaya ini mungkin karena dia juga dalam kesesakan. Ada di sini yang dalam kesesakan? Iya Mang, tambah berat badan saya sesak kali. Bukan itu maksudnya. Kesesakan itu disebut kesesakan BB, berat badan. Tapi kesesakan yang dimaksud di sini bukan hanya berat badan, tapi sampai kepada jiwa, hati yang sangat berat untuk melangkah hidup. Jadi kira-kira saya mau tanya, kira-kira tema ini lebih pas kemana? Kepada anak mahasiswa, kepada orang tua, atau kepada lansia? Kepada siapa? Semuanya. Jangan kita bilang lebih banyak pergumulan mahasiswa, Amang. Belum tentu. Lebih banyak pergumulan orang tua, Amang. Belum tentu. Lebih banyaklah pergumulan lansia, Amang, karena mereka kan sudah sangat tua. Belum tentu. Karena semua orang bisa mengalami kesesakan. Kesesakan itu satu hal yang berat, sulit, tidak bisa lagi diungkapkan dengan kata-kata. Dia akhirnya hanya berdiam dalam satu kondisi yang disebut dengan stuck. Sehingga dia pilihannya cuma 2. Dia akhirnya lama-lama akan mati pelan-pelan, atau dia lama-lama akan semakin berteriak dan berseru kepada yang dia pegang dalam keyakinannya. Pilihannya cuma 2. Yang mana yang paling sering dialami oleh orang-orang Kristen? Karena itulah Tuhan mau menyapa kita. Pelan-pelan kita akan mengakhiri hidup, atau pelan-pelan kita makin kuat berseru. Sehingga kita tahu siapa yang kita percaya. Karena itulah Bapak Ibu, tidak usah terlalu panjang latar belakang. Karena dalam ayat 1 sudah dijelaskan di sana. Apa latar belakangnya? Latar belakangnya Allah, Daud melantunkan syair nyanyian ini kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia mengalami cengkeraman musuh. Dan cengkeraman siapa? Saul. Saya mau tanya, siapa itu Saul? Tidak usah lagi dijelaskan panjang lebar. Saul itu adalah raja pertama bangsa Israel, Amang Pendeta. Benar. Saul itu diurapi oleh siapa? Samuel. Siapa itu Samuel? Ibu-ibu. Nabi. Nabi yang dipersembahkan sejak kecil oleh ibunya. Namanya siapa? Hana. Hana itu adalah seorang perempuan yang merasa sangat sedih, bergumul di dalam kehidupannya. Kenapa? Karena dia dimadu. Tahu dimadu? Ibu-ibu tahu artinya dimadu? Makanya jangan suka minum madu. Dimadu itu artinya adalah, iya, dia hanya diambil manisnya saja. Dia diperistri menjadi istri yang kedua. Tapi makin berat lagi, kenapa? Ternyata dia belum dikaruniai. Sehingga istri pertama itu sangat merendahkan dan melecehkan Hana. Sampai dia begitu bergumul datang kepada Tuhan dalam doa-doanya. Dan dia berdoa, Tuhan, kalau kau memang ada, berikanlah aku tanda bahwa aku ini kau berkati. Karena dia rindu punya buah hati. Dilihat sama seorang imam
yang ada di bait Allah namanya Imam Eli. Kemudian imam bilang, tahun depan kau akan punya anak. Anak Hana inilah kemudian begitu lahir tahun depan diserahkan ke bait Allah namanya Samuel. Jadi Samuel ini ternyata adalah seorang nabi yang dipersiapkan Tuhan karena dia lahir dari doa orang tua. Sehingga Samuel ini punya pengaruh besar dalam kerajaan Israel. Dialah yang mengurapi raja pertama namanya Saul. Karena itulah kitab ini menjadi kitab penting karena Samuel menjadi saksi sejarah bagaimana raja Israel itu, mana yang takut Tuhan, mana yang tidak takut Tuhan. Samuel menjadi saksi sejarah mana umat yang takut Tuhan, mana umat yang tidak takut Tuhan. Samuel menjadi saksi sejarah mana anak-anak hamba Tuhan yang takut sama Tuhan, mana anak-anak hamba Tuhan yang tidak takut sama Tuhan. Dia saksikan itu di bait Allah. Karena itu dia tulis kitab ini supaya umat Tuhan jangan lupa bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu tidak pernah meninggalkan umatnya. Maka poin pertama yang mau kita lihat adalah kita juga jangan lupa Tuhan itu ada, Bapak Ibu. Jangan kita kira Tuhan itu tidak ada. Dan Tuhan itu dekat. Dari mana Mang Pendeta bilang Tuhan itu dekat? Kita akan belajar nanti dari firman Tuhan ini. Karena itu, poin kedua yang mau kita lihat dari yang pertama, Saul itu diurapi oleh Samuel adalah ternyata Saul melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Apa itu? Tuhan tidak suruh dia lakukan sesuatu, memimpin ibadah di bait Allah, tapi dia kerjakan yang bukan perintah Tuhan. Akhirnya roh Tuhan, roh Allah itu undur, meninggalkan Saul. Sehingga semua yang dikerjakan Saul itu berantakan. Memimpin perang kalah. Keluarganya berantakan. Umatnya pun jadi merasa tersiksa karena bangsa-bangsa yang lain menyerang mereka. Puncaknya dari mana? Bangsa yang paling ditakuti adalah bangsa Filistin. Seorang raja nggak berani menghadapi Filistin. Kenapa? Karena ternyata ada satu Goliat yang begitu besar. Harus dikalahkan oleh bangsa Israel. Kita tahu cerita tentang Goliat. Siapa yang mengalahkan? Daud. Daud badannya sangat kecil. Tapi jangan tantang imannya, nyalinya. Nyalinya begitu besar. Maka ketika ditanya sama Raja Saul, siapa di antara kita nanti yang bisa mengalahkan Goliat? Dia akan jadi panglima. Gak ada yang berani. Tiba-tiba muncullah Daud. Aku raja. Hah? Raja kaget. Tapi karena tidak ada lagi yang berani maju, akhirnya Daud maju. Dan dia bisa mengalahkan Goliat dengan satu lemparan ali-ali ataupun tali yang di dalamnya ada batu untuk diputar mengenai kening Goliat. Itu cerita yang sudah klasik. Apa yang mau kita lihat dari situ? Kalau roh Tuhan sudah menyertai, mau orang kecil, mau orang lemah, nggak perlu teknologi yang besar untuk menghancurkan bangsa. Tapi kalau roh Tuhan yang menyertai, yang tidak mungkin menurut dunia, itu mungkin bagi Tuhan. Itu poin kedua. Karena Tuhan tahu dan lihat setiap apa yang terjadi pada orang-orang yang disertainya. Maka orang Kristen juga harus pegang ini sebagai sebuah keyakinan yang kuat dalam hidupnya. Apa itu? Tuhan, aku dalam kondisi lemah, aku dalam kondisi tidak punya apa-apa, tapi Kau tidak akan biarkan aku. Maka ini juga yang mengingatkan kita seperti Daud, dia berseru kepada Tuhan. Apa seruannya? Dia katakan, ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku, penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Artinya itu apa? Itulah yang menjadi satu bukti dia betul-betul hanya punya satu harapan kepada Tuhan. Makanya banyak sekali muncul
istilah-istilah yang dia pakai dalam dirinya tentang Tuhan yang begitu dekat. Bapak Ibu, kita mau belajar dari Raja Daud. Kenapa banyak sekali ada ungkapan ini dalam dirinya? Karena begitu banyaknya ungkapan itu dia alami. Kenapa dibilang tempat pelarianku? Karena kalau dia dalam dikejar-kejar, dia berlari, tempat pelariannya Tuhan. Kalau dia mengalami ancaman, perisai, dia hanya tahu Tuhan yang berlindung. Kalau enggak, aku enggak akan bisa terlindungi. Itu ungkapan yang dialami oleh Raja Daud. Bagaimana dengan orang Kristen? Kalau kita mengalami peristiwa seperti Daud, apa ungkapan-ungkapan kita tentang Tuhan? Ayo, apa ungkapan kita tentang Tuhan? Karena itu penting sekali kita harus mengekspresikan tentang Tuhan itu di dalam diri kita. Tentang Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Sehingga terasa dekatlah Tuhan itu, enggak jauh. Karena itu Bapak Ibu, firman Tuhan yang kedua ini mau menuntun kita, bagaimana caranya kita berseru kepada Tuhan. Cara yang berseru kepada Tuhan adalah tidak ada cara selain kita benar-benar ingat Dia dan menghadirkan Dia yang begitu dekat di dalam setiap doa dan seruan. Caranya gimana? Makanya kenapa orang disuruh berdoa nutup mata? Supaya dia menutup matanya, dia menggunakan akal budinya, mengingat Tuhan. Ingatlah Tuhan Allahmu. Kemudian dihadirkan Tuhan itu dengan dekat lewat ungkapan. Engkau Allahku, Engkau perisaiku, Engkau kota bentengku, Engkau tempat pelarianku, Engkau juru selamatku. Dihadirkanlah Tuhan itu dalam diri Daud. Kok bisa? Bisa. Makanya kata-kata kita, pikiran kita itu punya gelombang. Saya mau tanya sama teman-teman kita yang belajar tentang teknoelektrik ya, atau listrik. Benar enggak, Bapak Paima, Bang Anderson, bahwa dunia ini punya gelombang elektromagnetik? Atau ini yang disebut dengan ada gelombang-gelombang yang bisa saling bertemu satu dengan yang lain di udara ini. Itu dipelajari di fakultas. Artinya disebut sebagai ilmu pasti karena memang ada gelombang yang dipelajari dan itu menjadi bukti nyata. Memang dia nggak kelihatan. Tapi coba lihat radio. Ketika gelombangnya itu pas 98,5 FM, maka baguslah suara yang terdengar. Itulah gelombang radio. Dan tadi saya tanya sama Bang Capri, Bang Capri kamu jurusan apa? Saya bilang, jurusan IPA Amang, dia bilang. Yakin gak Bapak Ibu? Bang Capri jurusan IPA? Yakin dong. Saya tadi bertanya, jurusan apa Bang Capri? Jurusan IPA. Terus saya tanya, aku lupa loh Bang Capri, siapa penemu gelombang radio? Gelombang fisika itu siapa yang menemukan? Kemudian Bang Capri sempat berpikir sejenak dan dia bilang, Edwin Armstrong Amang, dia bilang, wah betul ini orang IPA. Dia tahu siapa penemu gelombang itu. Bapak Ibu, apa yang dikatakan oleh Edwin Armstrong? Bahwa ternyata ada gelombang di dunia ini, di dalam bumi ini, yang bisa dipakai untuk mempertemukan gelombang-gelombang yang lain. Makanya bisa sampai pesan. Coba kita bayangkan, radio di sini, radio di sana, dia bisa on air. Kenapa? Ada gelombang. Lantas kenapa orang Kristen gak percaya kalau bicara berdoa, berseru sama Tuhan, gak nyampe doanya sama Tuhan? Perbaiki gelombangmu. Perbaiki frekuensimu. Supaya doamu sampai.
Orang radio aja bisa, telepon aja bisa. Pakai apa itu coba? Hanya handphone tok. Di sana juga pakai handphone. Penghubungnya apa? Pemancar. Pemancar itu tujuannya untuk apa? Menyambungkan gelombang. Tower. Supaya apa? Terhubung. Jadi kalau Raja Daud dia bilang, Tuhan aku berseru. Zaman dulu belum ada radio. Zaman dulu belum ada gelombang pelajaran-pelajaran seperti itu. Tapi dia tahu suaranya didengar Tuhan. Gelombang suara yang dia bilang, Tuhan aku berseru. Tuhan dengar. Kenapa? Karena Tuhan itu dekat. Dia gak kemana-mana. Dia Allah Maha Hadir, roh. Makanya roh itu bisa disapa dalam gelombang kebenaran. Frekuensi kebenaran. Denyut nadi kebenaran. Sekalipun tetes darah terakhir, sekalipun tetes darah terakhir. Darah kebenaran itu akan bicara. Dari mana kita bisa tahu? Darah adiknya Kain, Habel yang dibunuh. Darahnya sendiri berteriak kepada Allah. Artinya apa? Ada gelombang yang sampai juga kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, kenapa tema ini Tuhan mendengar seruan? Karena Tuhan itu dekat. Masalahnya banyak orang Kristen gak belajar bagaimana berseru kepada Tuhan. Bagaimana caranya berseru kepada Tuhan? Caranya berseru kepada Tuhan adalah Daud jujur dalam dirinya. Segala dosa-dosanya. Segala apa yang pernah dia perbuat. Segala apa yang dia alami. Dia bawa kepada Tuhan. Arsak na adong di bagasan rohana. Itu dia keluarkan, dia sampaikan sama Tuhan. Dia jujur di hadapan Tuhan. Baru dia datang, Tuhan selamatkan aku. Dari mana kita bisa tahu? Itu ada pada ayat yang ke-23. Mari kita perhatikan. Dari mana kita bisa tahu Tuhan akan mendengarkan seruan orang yang jujur? Tuhan akan tahu gelombang suara doa yang benar itu. Dari mana kita bisa tahu? Dari ayat yang ke-21. Saya bacakan untuk kita. Supaya kita tahu bagaimana cara Tuhan itu bekerja, mendengarkan setiap seruan, karena ada hal yang harus diperbaiki. Ayat 21. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Nah, ini dia. Ia mengganjar aku sesuai dengan kesucian tanganku. Berarti Daud itu tahu dia tangannya itu suci. Apa itu suci maksudnya? Dia nggak pernah ringan tangan sama orang lain. Dia nggak pernah lakukan hal yang tidak pantas kepada orang yang lain. Apa rupanya tangan Daud? Bedanya dengan tangan Saul. Tangan Saul mau membunuh Daud. Berkali-kali Saul kejar Daud, mau bunuh. Artinya apa? Tangannya penuh dengan dosa. Daud enggak, karena dia bilang Tuhan tahu kebenaranku. Tuhan tahu kesucian tanganku. Jadi Bapak Ibu jangan pernah berdoa sama Tuhan, kau lipat tanganmu tapi tanganmu kotor. Tanganmu melakukan yang jahat di hadapan Tuhan. Mulutmu juga mulut yang penuh dengan tidak kebenaran. Karena itu Daud jujur dulu dia sama Tuhan, mengakui segala dosanya. Baru dia bilang, Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia mengganjar aku dengan kesucian tanganku. Coba kita perhatikan ayat yang ke-23. Sebab segala hukumnya kuperhatikan. Dan tidak pernah kujauhkan diriku dari ketetapannya. Nah ini dia. Tapi banyak orang ketika bergumul dia jauh dari Tuhan. Justru Daud kalau dia bergumul dia dekat kepada Tuhan. Kenapa? Aku gak pernah menjauh dari ketetapan Tuhan. Ayat yang ke-24. Aku berlaku tidak bercela di hadapannya. Dan menjaga diriku dari perbuatan jahat. Sampailah ke ayat yang ke-25. Karena itu
Tuhan mengganjar aku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucianku di depan matanya. Wah, bayangkan Bapak Ibu. Itulah yang membuat Raja Daud kenapa doa seruannya dijawab Tuhan. Jadi dari ilmu dunia saja, orang yang dari jauh bisa saling berjawab-jawaban. Orang bisa komunikasi lewat telepon, lewat gelombang frekuensi. Apalagi sama Tuhan. Masalahnya kenapa kita sulit berdoa sama Tuhan? Gelombangnya diperbaiki, frekuensinya diperbaiki. Bagaimana cara memperbaikinya? Perangkatnya dibersihkan. Cek dulu, connect enggak listriknya ke servernya. Bagus enggak servernya? Baru itu akan terhubung. Berarti apa yang mau disampaikan Raja Daud? Ya dia melihat dirinya. Apakah ada yang cacat celah yang kulakukan? Maka Tuhan akan mendengar seruan kalau umatnya datang di dalam kerendahan hati. Di dalam segala keterbatasan. Di dalam segala kesesakannya. Inilah yang kemudian menjadi kata kunci bagi kita. Berarti Tuhan itu pasti mendengarkan seruan umatnya, pasti. Ketika kita benar-benar membawa diri kita kepada Tuhan di dalam kebenaran, kejujuran, ketulusan, kerendah hatian. Ini jawabannya. Jadi apa yang harus kita lakukan dalam minggu Eksaudi ini Bapak Ibu? Yang harus kita lakukan dalam minggu Eksaudi ini adalah supaya kita menjadi orang yang dekat dengan Tuhan. Supaya kita selalu menyampaikan seruan kita kepada Tuhan. Ada harga yang harus dibayar. Mau bisa video call, harganya berapa? Berapa harganya supaya bisa video call? Belilah perangkat yang bisa menghubungkan untuk video call. Belilah perangkatnya. Kemudian belilah kuotanya. Maka bisa video call. Terhubung. Lantas bagaimana berdoa kepada Tuhan dengan harga yang harus dibayar Bapak Ibu? Harga yang harus dibayar untuk datang kepada Tuhan. Datanglah, minta pengampunan, menguduskan diri, menyucikan diri. Dengan cara apa? Dengan cara mengaku dosa. Setiap minggu ke rumah Tuhan. Datang meminta ampun. Makanya kenapa di gereja kita ada liturgi, kita diajak meminta pengampunan dosa. Bersihkan itu. Supaya diisi dengan hal yang baru. Firman Tuhan, janji petunjuk hidup baru. Kemudian apa yang kita lakukan? Kita beribadah mendengarkan firman. Harga itu besar. Ada banyak orang gak mau mendengarkan firman. Maunya berdoa, tapi dengar firman gak mau. Lucu. Maunya doanya selalu didengarkan Tuhan. Maunya keluarganya diberkati Tuhan. Tapi gak mau dengar firman Tuhan. Begitu khotbah turun ke bawah. Ngapain di bawah? Bermacam-macam kata guru sekolah minggu. Ada yang minum kopi emang pendeta katanya. Hah? Minum kopi? Terus apalagi? Ada yang merokok emang pendeta katanya. Saya harus sampaikan ini, kenapa? Guru sekolah minggu kita menangis. Kenapa guru sekolah minggu kita menangis? Karena ternyata pada saat khotbah ada jemaat yang turun ke bawah dan dia merokok. Ternyata asap rokok itu kena ke mata guru sekolah minggu. Kemudian dia jadi menangis, berair matanya. Bapak Ibu, dia bilang, Abang Pendeta, kalau merokoknya itu pada saat sebelum ibadah atau sesudah ibadah, nggak masalah Mang Pendeta katanya. Loh terus masalahnya apa Dek? Masalahnya Mang Pendeta, merokoknya itu pada saat
Di bawah lagi firman, di atas kan juga lagi khotbah katanya. Masalah nggak itu Abang Pendeta? Masalah lah saya bilang, artinya apa? Dia nanti nggak dengar firman Tuhan, bagaimana dia mau masuk surga? Dia nggak dengar firman Tuhan. Jadi benar nggak saya Abang Pendeta? Benar dek, saya bilang, kamu benar. Jadi kamu pilih, saya bilang, mana yang kalian pilih? Amang Pendeta sampaikan lewat khotbah atau kalian lakukan demonstrasi di bawah, saya bilang. Kalau demonstrasi janganlah Amang, katanya. Kenapa? Nggak berani kami. Padahal saya dorong mereka demonstrasi. Kalian demo siapa yang merokok itu, saya bilang. Bapak Ibu, hati-hati dengan hidup yang menjadi batu sandungan bagi orang lain. Maka firman Tuhan ini yang menguduskan Daud. Firman Tuhan yang menguduskan setiap orang yang mau mendengar. Apakah firman itu merubah hati, jiwa, akal budi, dan kehidupan seseorang? Karena itulah kalau kita juga percaya doa kita akan didengar Tuhan, seruan kita akan didengar Tuhan, pergumulan kita didengarkan Tuhan. Jangan lihat orang lain, lihat ke dalam. Aku sudah hidup benarkah di hadapan Tuhan, atau masih ada yang cacat celah di hadapan Tuhan? Baru kita datang berdoa kepada Tuhan. Hal yang ketiga yang mau kita renungkan dalam seruan di Minggu Eksaudi ini adalah kapan Tuhan akan mendengarkan seruan kita? Bapak Ibu, ini bicara waktu. Tapi saya harus sampaikan satu kesaksian. 2 minggu yang lalu, ada anak kita ikut dalam PA, pemuda-pemudi. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan, ternyata anak ini adalah anak yang sedang bergumul dalam kehidupannya. Dia bergumul, kenapa keluargaku, kenapa orang tuaku bisa seperti ini? Karena orang tuanya mengalami pergumulan, ada pertengkaran, dan itu membuat dia nggak nyaman datang ke persekutuan orang Kristen. Sampai suatu waktu, mungkin dia nggak punya cara, opungnya mengingatkan dia, Amang, ikut kau retreat PP, gereja kita mau retreat. Ternyata dia dengar opungnya ini, ikutlah dia retreat. Dan waktu retreat itu, dia bergumul mendengarkan firman dan tentang keselamatan hidup kekal. Tidak ada yang bisa menjamin manusia hidup selamat kalau tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia tersentak dan dia menangis. Dia cerita kepada teman-temannya. Teman-temannya ini cerita ke saya, Amang Pendeta, mohon topangan doa untuk si Anu. Kenapa? Sekarang imannya sedang tergoncang. Dia tidak percaya lagi sama Tuhan. Kenapa? Karena habis retreat ini, dia bilang, ada enggak Tuhan? Di mana Tuhan itu? Kalau Tuhan itu ada, kenapa keluarga aku dibuat begitu? Kenapa ada banyak orang yang tidak hidup dalam pekerjaan? Kenapa ada kesusahan? Di mana Tuhan itu? Itu pertanyaannya sama teman-teman PP. Teman-teman PP bingung menjawab. Amang Pendeta, topang doa. Oh iya dek, saya bilang. Bapak Ibu, ada banyak anak-anak kita bergumul tentang imannya kepada Tuhan. Jangankan berseru, dia sudah ragu sama Tuhan. Dia udah gak lagi percaya sama Tuhan. Ini yang terjadi pada zaman sekarang. Kristen now, HP? Jangan begitu. Kalau Kristen berarti kita sudah kenal siapa Tuhan kita. Banyak orang Kristen masih ragu. Sehingga ada sedikit sakit, ada sedikit pergumulan. Pergumulan itu membuat kita tergoncang, padahal Tuhan sudah kasih kita kuasa. Maka di PA kemarin saya bilang, Dek, kalian sudah sidi kan? Sudah Amang. Kalian itu dikasih kuasa sama Tuhan, kamu sanggup berdoa untuk temanmu. Tapi aku udah bilang Amang, cuman ragu-ragu. Akhirnya saya panggil si anak tersebut. Maju ke depan, saya bilang.
Apa pergumulanmu? Dia bilang, Amang Pendeta, benarkah ada Tuhan itu? Kalau Tuhan itu ada, kenapa ada banyak orang bunuh diri? Saya hampir mau bunuh diri. Untung saya ikut retreat. Kalau Tuhan itu ada, kenapa dibiarkan banyak rumah tangga yang bermasalah? Kalau Tuhan itu ada, kenapa orang sulit mendapatkan pekerjaan? Kalau Tuhan itu ada, kenapa ketidakadilan dibiarkan di dunia ini? Bapak Ibu, kalau Tuhan itu ada, kenapa orang dibiarkan sakit? Kadang-kadang pertanyaan ini nggak bisa kita jawab kalau kita tidak punya keyakinan tentang Tuhan. Lantas saya bilang sama dia, Dek, kenapa Tuhan tidak mendengarkan, menjawab setiap pertanyaan begitu? Saya bilang sama dia, apakah orang-orang yang mau bunuh diri itu datang mencari Tuhan? Saya bilang. Dia diam. Kamu tahu, orang yang bunuh diri kemana dia pergi? Dia pergi ke gunung. Makanya di Jepang ada kakek berumur 83 atau 86 tahun. Setiap hari dia naik gunung. Ternyata dia naik gunung mau melihat di setiap gunung-gunung batu itu apakah ada orang yang sedang bersiap-siap mau mati bunuh diri. Dan ketika diwawancarai dia sudah hampir 1000 berapa yang dia selamatkan. Jangan mati. Dibawanya ke rumahnya kalau nggak punya tempat tinggal untuk didoakan supaya jangan mati sia-sia. Kalau orang mau bunuh diri kemana dia? Ke jembatan. Kalau orang mau bunuh diri kemana dia? Ke mall yang gedungnya tinggi. Saya bilang sama anak kita itu, waktu kamu bergumul, kemana kamu pergi? Saya bilang. Mulai dia menangis. Dia mulai menangis. Saya nggak pergi kemana-mana, Amang, dia bilang. Itu dia. Banyak orang di dalam pergumulannya, di dalam kesesakannya, di dalam berbagai hal yang berat dalam hidupnya, dia berdiam diri di kamarnya. Dia pergi ke tempat yang membuat dia akan bisa mati binasa cepat. Aku akhiri aja lah hidupku ini. Dan itu terjadi di Kupang. Di Kupang ada satu pendeta gemit. Kupang, pendeta perempuan. Menikah. Kemudian begitu beratnya pergumulan rumah tangganya. Karena suaminya ternyata seorang laki-laki yang suka main KDRT. Begitu berat pergumulan si pendeta perempuan ini, akhirnya dia gantung diri. Bapak Ibu, ketika engkau sesak, ketika engkau bergumul, ketika engkau bersedih, ketika engkau punya beban berat, berlarilah kepada Tuhan. Datang ke rumah Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan, justru kau berbalik menjauh dari Tuhan. Karena itulah firman Tuhan bilang, jangan menjauh dari persekutuan ibadah-ibadahmu. Lantas saya bilang sama anak kita itu, kemana kamu pergi, Dek, waktu kamu punya pergumulan? Dia menangis, akhirnya teman-temannya ambil tisu. Saya bilang sama dia, Dek, karena itulah Tuhan Yesus bilang, carilah dahulu kerajaan Allah. Carilah Tuhan. Maka semuanya akan ditambahkannya, and all the things shall be added unto you, aku bilang. Apa yang kamu butuhkan, Tuhan kasih. Tapi cari dia dulu. Dia menangis, kemudian dia bilang, iya Amang, aku salah, aku enggak datang ke gereja. Aku justru bertanya dan kecewa sama Tuhan. Lantas saya bilang, maukah engkau saya berdoa untukmu? Mau Amang. Saya langsung tumpangkan tangan dan berdoa untuk dia. Supaya rohnya, jiwanya, itu menjadi milik Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan itu enggak jauh. Tuhan itu dekat. Tapi kadang-kadang kita yang enggak tahu dan kita yang tidak sadar Tuhan itu dekat. Bang Helpin, Amang Paima, mari kita buktikan Tuhan itu dekat. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor Kuperlukan Juru Selamat.
KJ 402 ayat 1 sampai 3. Bapak Ibu, inilah nyanyian yang mengingatkan kita, Tuhan itu dekat. Dia sanggup mendengarkan seruan kita kalau kita benar-benar ingat Dia dan datang kepada-Nya. Mari kita nyanyikan, Bang. KJ 402 ayat 1 tambah 3. Kalau enggak kita bisa sesat dalam hidup ini. Kita nyanyikan ayat 1 dan 3. Kami minta pro kantor kita untuk memandu. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Tuhan itu dekat dalam hidupmu. Bukan hanya kata-kata. Tutup matamu dan katakan, Tuhan Engkau dekat di dalam. Bernyanyi, berserulah. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan, bila Tuhanku membimbingku di malam pun tenteram. Ku perlukan juru selamat dalam langkah juangku. Siang malam suka duka, dengan Tuhan ku tempuh, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan, bila Tuhanku membimbingku di malam pun tenteram. Maka kalau engkau mengalami kesesakan, terima kasih Bang Elvin, biarkan musik ini mengalir. Katakan kepada istrimu, Ma, ayo berdoa. Katakan kepada anak-anakmu, Nak, ayo kita bergandengan tangan, Mama sama Bapak punya pergumulan. Itulah yang melatih anak-anakmu kelak ketika dia melihat pergumulan, dia akan bilang, Ma, Pa, doakan saya ya, saya mau ujian. Ma, Pa, Kak, doakan saya ya, karena saya mau tes. The goodness of God yang dinyanyikan anak sekolah minggu tadi, itulah inti firman Tuhan. Tuhan itu baik, dekat. Sejak anak-anak kita diajarkan untuk datang kepada Tuhan. Kita diajarkan berdoa kepada Tuhan. Tapi caranya bagaimana? Ini yang lupa. Karena itu, datanglah kepada Tuhan. Jujur, membawa semua pergumulan dan masa lalumu. Serahkan kepada Tuhan. Maka itu yang membuat kita dibenarkan oleh Tuhan. Jangan ada keluarga yang tidak berdoa. Ini juga yang membuat banyak pergumulan keluarga-keluarga hamba Tuhan. Ketika kami kemarin mengikuti penyegaran iman bagi semua keluarga-keluarga pendeta, ternyata bukan hanya pendeta-pendeta GKPI, HKBP, GKI, GPIB, Metodis, semua gereja punya banyak persoalan,
punya banyak pergumulan. Bahkan sering sekali pergumulan persoalan itu menjadi persoalan bagi sang hamba Tuhan. Gak kuat menghadapi hidup. Akhirnya gak ada yang menopang. Keluarganya gak ikut menopang. Keluarganya gak ikut membantu. Akhirnya apa? Gereja itu akan mengalami banyak goncangan. Ketika hamba Tuhannya pun tidak ada yang mendoakan. Kami dikasih contoh. Maka ini menjadi satu hal yang membuat kita sadar. Seorang pendeta perempuan ternyata pun harus mati mengenaskan karena tidak dapat menahan kesesakan di dalam diri. Bapak Ibu, ini bisa terjadi pada banyak orang. Bukan hanya pendeta, penatua, majelis, evangelis, semua. Bahkan jemaat. Saya kasih contoh tadi ada orang tua anak jemaat kita. Saya kasih contoh pendeta, artinya apa? Dari level bawah sampai level atas, semua orang bisa mengalami kesesakan. Karena itu Tuhan Yesus mengajar kita, datanglah kepadaku, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Pikullah yang kupasang, belajarlah kepadaku, sebab bebanku itu enak dan ringan kalau kita mau datang. Bapak Ibu, jangan keraskan hatimu, karena Tuhan tahu pergumulanmu, Tuhan tahu kesesakanmu, Tuhan tahu apa yang kau alami. Maka datang kepadanya, berseru kepadanya, sebab Dia melihat kita dengan dekat. Karena itulah yang membuat kita percaya Tuhan itu dekat kalau kita datang kepadanya. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur di Minggu Eksaudi ini. Firman-Mu mengingatkan kami seperti Raja Daud, bahwa dia juga mengalami satu kesesakan yang begitu besar. Dia mau mati dibunuh oleh banyak orang, mau dibunuh oleh Raja Saul. Tidak ada lagi tempat pelariannya. Tidak ada lagi tempatnya berlindung. Semua tempat sudah dikepung. Tapi dia berkata, Tuhan, Engkau kota bentengku. Engkau kubu pertahananku. Engkau perisaiku. Engkau tempat pelarianku. Engkau juru selamatku. Maka Tuhan, firman-Mu ini sampai juga kepada kami. Maka itulah yang menjadi harapan kami. Bahwa Tuhan juga yang menjadi tempat pelarian kami. Kami mau datang kepada Tuhan. Kami mau berseru kepada Tuhan. Sebab Engkau kota benteng, Engkau perisai, Engkau tempat pelarian, Engkau juru selamat kami. Ketika semua jemaat-Mu Tuhan, di dalam pergumulan pribadi lepas pribadi, ada banyak hal yang Engkau tahu, apa yang menjadi setiap pergumulan kesesakan, dan apa yang mereka alami. Maka Roh Kudus-Mu yang menuntun mereka untuk datang kepadamu, supaya Roh-Mu yang memberikan pengertian baru, bahwa Tuhan sudah memberikan kuasa dan kekuatan bagi setiap orang yang datang berseru. Seperti Raja Daud, ketika ia berseru dalam kesesakannya, Tuhan menyelamatkan, sehingga dia bermazmur tentang Tuhan. Maka Tuhan, Engkaulah yang memberikan kekuatan kepada semua jemaat-Mu di dalam pergumulan mereka, di dalam kesesakan mereka, di dalam hal apapun itu Tuhan. Biarlah Engkau berkenan mendengarkan setiap seruan mereka, supaya semua jemaat-Mu dapat merasakan bahwa Engkau begitu dekat di dalam kehidupan mereka. Dapat melihat bahwa kuasa Tuhan begitu nyata di dalam hidup mereka. Karena itulah Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu pada minggu ini. Maka biarlah kami semuanya yang boleh mendengarkannya, Tuhan sertai, Tuhan berikan hikmat, sehingga dalam hidup kami setiap hari, kami dapat melakukannya. Ya Tuhan, kami juga mengingat jemaat-Mu
yang di dalam pergumulan, khususnya kondisi kelemahan tubuh. Tuhan yang berikan mereka kekuatan agar tetap boleh melihat dan merasakan betapa besarnya kuasa Tuhan bagi mereka. Demikian juga buat jemaat Tuhan yang berulang tahun. Kepada keluarga Bapak Jonathan Kristianto Silain, Ibu Erni Magdalena Hutapea, di dalam pernikahan mereka Tuhan, mereka tetap hidup di dalam kasih-Mu. Sebagai suami istri, mereka senantiasa membawa keluarga mereka kepada Tuhan. Maka Tuhanlah yang memberkati sebagaimana mereka menjadi keluarga yang terus bertumbuh di dalam iman, pengharapan, dan kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun, Ibu Intan Marbon, Bapak John Roy Hasiholan Siagian, anak Tuhan Elena Tiurma Pangaribuan, Saudari Laura Gracia Purba, dan anak Tuhan Tara Victoria Simorangkir. Tuhan, kami mau membawa mereka agar mereka juga senantiasa Engkau berkati, Engkau pelihara, Engkau sertai, sehingga damai sejahtera yang dari Tuhan itu boleh terus ada di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa untuk semua penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami serahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita kembali memuji Tuhan. Kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 450.